warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Ketemu lagi dengan saya dari channel Rumah Kiransa. Teman-teman, hari ini saya mau review alat lagi dan sekaligus tutorial cara memasangnya ya. Ini mesin yang banyak banget teman-teman request ya. Tolong di review dong gitu ya. Buatin fashionnya dong gitu ya. Tutorial fashionnya belum sempat saya buatkan dan saya mau review barangnya dulu saja. Oke? Nah, ini mesin Hydra Facial ya. Kita lihat isinya apa aja. Ini mesin Hydra Facial teman-teman yang digunakan untuk treatment facial Hydra facial atau hidrabrasi atau Hydra Glow ya, namanya banyak bebas lah ya. Tapi tetap biasanya ada nama Hydranya kalau sesuai dengan mesinnya. Oke, akhirnya bisa kita keluarkan dari kardus. Kita lihat isinya. Ada selang, ada lagi, ada buku tutorial untuk pemasangan dan penggunaannya, dan ini dia mesinnya. Berat banget loh. Oke. Nah, ini mesinnya seperti ini. Oke, lumayan berat. Sehingga bukannya rada susah. Ini masih baru ya. Nah, mesinnya seperti ini. Oke, saya buka dulu plastiknya. Nah, oke, seperti ini ya. Warnanya apa ya? Warnanya hijau toska ya. Oke, kemudian kita lihat lagi ada apa lagi. Ada kabel lagi, kabelnya banyak. Oke, lanjut lagi ada ini. Oke, saya akan pertunjukkan dulu bagian depan ya. Jadi bagian depan sini teman-teman, ini ada 3 tabung ya. Ada tabung A, tabung B, dan tabung C. Ini tiga-tiganya ini untuk serum ya. Serumnya ada khusus dan saya belum bahas ya, nanti mungkin di next video saya buatkan penjelasan tentang penggunaan serumnya ya. Jadi ini ada 3 untuk wadah serum ya. Kemudian di sini ada di atas sini ya. Sini ada 3 tombol, 1, 2, 3. Yang ini ada untuk pengaturan kekuatan gitu ya, kencangnya semana untuk hidranya. Kemudian ini yang di tengah ini tombol A, B, C, D, ini adalah untuk mengatur serum mana yang mau kita gunakan. Sedangkan yang terakhir ini ada tombol yang terakhir yang tulisannya air, ini untuk untuk mengatur seberapa banyak air yang bisa kita keluarkan gitu, atau seberapa banyak air serum ya, serumnya itu keluar gitu ya, seperti itu. Oke, nanti penjelasan saya jelaskan lebih lanjut lagi. Kemudian di sini ada monitor ya, ada monitornya dari sini nanti untuk menggunakan memberikan instruksi atau untuk mengatur menggunakan alat yang mana gitu, nanti settingnya di sini. Lalu di sini ada tombol untuk memasang selang lagi, nanti kita lihat selangnya yang mana ya. Oke, di sini juga ada lagi ya, jadi nanti selangnya itu atau kabel-kabelnya itu disambungi di pinggir-pinggir. Oke, kita lihat bagian belakangnya. Nah, ya. Oke, nah ini bagian belakangnya ada 2 tabung. Nah, di tabung ini teman-teman ada yang tulisannya H2O2. Ini boleh kosong, atau kalau misalnya teman-teman mau isi, boleh juga diisi dengan air mineral gitu ya. Lalu yang ini adalah tabung untuk tempat bekas penggunaan serum gitu ya, atau penggunaan mesin Hydra gitu. Nanti ini buat limbahnya lah gitu ya, kotor, air yang kotornya nanti masuk ke sini gitu. Oke, itu kemudian di sini ada tombol on off-nya ya, nanti ini yang untuk nyalainnya. Oke teman-teman, lalu kita akan coba kita operasikan. Oke, kita sambungkan dulu ya kabel powernya.
Oke. Kemudian kita cari lubangnya di mana? Mana tadi? Oh, sebelah sini. Oke. Nah, ini kabel powernya kita pasangkan di dekat tombol power ya. Sini. Nah, di sini kita pasang. Oke. Kalau udah kita sambungkan ke listrik. Oke. Sambungkan di sini. Kalau sudah, tombol on-nya kita nyalain. Nah, nyalakan. Oke. Nah, kita tutup matikan dulu ya. Setelah kita pasang semua, baru nanti kita nyalain lagi. Oke. Nah, kita sambungkan. Oke. Yang pertama ada ini mesin hidranya yang 6 fungsi ya, yang 6 fungsi. Jadi kalau 6 fungsi ini juga toolsnya itu ada 6 ya. Yang pertama kita akan sambungkan yang mana dulu nih? Kita pasang dulu yang ini deh. Oke, ini untuk scrubber ya. Ini penggunaannya untuk scrubber teman-teman ya. Nah, ini biasanya digunakan untuk facial scrubber atau untuk mengangkat komedo biasanya pada kasus-kasus kok yang komedonya itu kering, keras gitu ya. Nah, ini biasa pakai ini enak juga pakainya. Oke, saya masukkan dulu ya. Oke teman-teman, kita lihat di tombolnya supaya gampang. Di sini ada 4 lubang, maka teman-teman cari tombol di pinggiran sini yang 4 juga ya, yang apa tuh pasangannya 4. Oke, di sini nggak ada, berarti sebelah sini. Oke. Nah, ini 4 di ujung sini teman-teman ya. Jadi pasangkannya itu harus pas ya, jangan sampai salah karena nanti takut patah gitu ya. Jadi ini 4, ini juga 4. Nah, ini biasanya ada kayak apa tuh, kayak ada kuncinya gitu ya di sini teman-teman. Jadi pasangannya yang pas. Nah, kalau sudah terpasang, ini ada kuncinya. Kita putar kuncinya. Ya, ini diputar biar kencang. Oke. Lalu yang kedua, kayak ini dulu kita pasang ya. Kita pasang di sini, ini kabelnya sambungkan di tengah sini. Nah ya, yang panjang. Lalu kita sambungkan lagi. Oke, ini dulu deh. Oke, ini yang cool touch ya, ultrasound dingin. Ini lubangnya ada banyak ya, saya buka dulu ini talinya. Oke. Nah, ini seperti ini banyak ya. Berapa ini? 1 2 3 1 2 3 4 9. Ada 9. Bukan di sini ya, ini semuanya sedikit. Mungkin sebelah sini kita cek ya. Oke, kita putar sebelah sini. Kita cari yang 9. Oke. 1 2 3 4. Nah, ini dia. 9. Oke. Pasang di sini ya, ini ada kuncinya. Oke. Nah, dikunci lagi. Oke. Kalau sudah, ini pasang di sini. Nah, jadi seperti ini. Lalu kita lihat fungsi RF. Nah, ini untuk RF. Ya, kalau teman-teman sudah tahu fungsi masing-masing masing-masing alatnya. Misalnya teman-teman udah tahu nih, ini adalah fungsinya ultrasound dingin gitu ya. Sebenarnya nggak usah lihat lubangnya, nggak apa-apa. Teman-teman ada baca di sini cold ya, dingin gitu. Atau misalnya teman-teman udah tahu tombol gagang ini adalah untuk RF gitu ya, untuk treatment RF gitu. Teman-teman nggak usah lihat lubangnya ada berapa. Teman-teman di sini lihat aja ada tulisannya nih di atas lubangnya itu ada tulisan RF spray gitu ya, cold gitu ya. Jadi bisa lihat dari sini. Tapi kalau teman-teman bingung, baru banget tahu mesin ini dan nggak tahu penggunaan atau cara pasang alatnya di mana aja, teman-teman boleh lihat di lubangnya itu ada berapa gitu ya. Jadi bisa seperti itu. Tapi kalau udah tahu ini fungsinya apa, ya udah tinggal cari aja namanya di sini gitu. Oke, lanjut ya, ini buat RF. Jangan lupa disesuaikan dengan kuncinya. Oke, kita kencengin kalau sudah. Oke, kalau sudah ya, ini kita pasangkan lagi di sini.
Nah, oke, jadi seperti ini. Lalu kita pasangkan lagi yang spray. Nah, ini yang spray. Ya. Ingat ya, kalau teman-teman udah tahu fungsi selangnya apa ya tinggal dibaca. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak tahu ini fungsinya buat apa, ini apa ya, lihat aja disamain dari lubang ininya ya. Oke, ini yang saya pegang ini untuk oxy spray ya, untuk pemberian serum oksigen. Kita pasang di sini. Nah, ini juga ada mata kecil-kecilnya 4 ya. Kita lihat di sini dipasin ya. Oke, pasin. Nah, ini ada tanda titiknya nih biasanya nih, buat sama gitu ya, biar nggak kebalik. Oke, kalau sudah kita masukkan di sini. Oh, ini nggak pas lagi. Ini nggak pas, kita masukkan ke sini. Ini pas nggak? Nah, ini pas nih. Oke. Selanjutnya kita sambungkan ultrason. Ini semua sudah, berarti kita yang sebaliknya. Oke. Ini kita lihat. Ya, kita lihat ultrason. Ultrason itu yang ini. Ini ultrason. Kita buka dulu ya. Oke, kita sambungkan. Nah, sini mana lubangnya nggak kelihatan. Oke, sini. Nah, seperti ini. Dipasin ya biar kenceng kuncinya. Nah, seperti ini. Oke, nah sudah. Kita pasang di sini. Nah, ini buat pasang. Lalu satu lagi ini buat hidrasi. Ini nggak pas. Nah, coba kita pasang di sini. Oh ya, pas di sini ternyata. Ini baliknya. Ini di sini. Nah, di sini. Ini teman-teman pasin aja ya urutannya yang tangannya gitu ya. Nah, lalu yang ini yang buat hidrasi ya. Nah, teman-teman kita buka dulu. Oke. Ini di sini ya. Nah, lihat nih ada ditandain warna biru. Oke. Nah, kalau sudah kita taruh sini. Oke. Nah, sudah semua teman-teman. Kita lihat cara pengoperasiannya seperti apa ya. Saya geser dulu ini ya. Oke, kalau misalnya teman-teman mau baca buku ini juga bisa ya. Yang sebelumnya saya geser dulu ya. Oke, sekarang kita lihat cara pakainya. Oke. Oke. Saya jelaskan dulu, ini ada beberapa mata dari hidrasi ini teman-teman ya. Nah, 1, 2, 3, 4. Nah, ada 6 ya, 6 mata untuk treatment atau untuk alat hidrasi ya. Nah, ini masing-masing lubangnya berbeda teman-teman. Nanti teman-teman bisa coba aja satu-satu ya. Misalnya mau yang airnya banyak kan, airnya sedikit, atau yang bentukan matanya seperti apa gitu ya, boleh dipilih dan boleh disesuaikan dengan apa yang teman-teman mau dan kira-kira teman-teman mudah ya. Misalnya saya suka pakai yang ini yang rada kecil. Oke, ini kita ambil yang misalnya saya mau untuk treatment yang ini ya. Oke, ini kayaknya bukan pasangannya ini, pas di sini. Coba yang ini, coba di sini. Oh ini. Nah, ini tinggal dipasang aja teman-teman. Nah, seperti ini ya, tinggal dipasang. Kalau udah selesai ya ini dicabut lagi ya, dicabut. Atau misalnya teman-teman mau mau ganti matanya, ya udah tinggal dipasang, pilih yang mana gitu.
gitu. Kalau udah selesai matanya dicabut. Ya, kalau mau ganti boleh. Terus di sini ada karet-karetnya nih teman-teman ya. Di sini ada karet-karetnya. Ini nggak boleh hilang karena kalau misalnya karet-karet ininya hilang, jadi dia kendor, jadi udah nggak kenceng lagi gitu ya. Nanti anginnya masuk. Nah, kemudian ini ada cadangannya ya, kalau misalnya hilang atau lepas gitu ada cadangannya. Oke. Misalnya saya mau pasangkan yang ini ya, yang kecil nih. Biasanya suka yang kecil itu airnya nggak terlalu semprot dan tarikannya lumayan gitu ya. Kalau saya suka yang ini. Oke, saya pasang dulu. Oke. Terus ini ada juga botol kecil. Ini untuk apa namanya, oxy spray ya. Sorry ya. Ya, tenggorokan nih. Nah teman-teman, ini nanti kita isi dengan cairan oksi atau menggunakan serum ya, serum oksi spray lah gitu ya. Nah ini kita masukkan ke sini. Nah seperti ini, ya dipasangnya di sini. Nanti untuk penggunaannya jangan seperti ini, tapi begini, tuh ya. Nah, jadi makanya ininya di atas, bukan begini. Kalau oksi spray kan yang pakai mesin apa tuh? Mesin 4 fungsi atau yang 6 fungsi yang botol spray itu kan begini ya. Nah kalau yang ini kebalik, makanya begini. Oke, saya pasang ya. Oke teman-teman, kita lihat pengoperasiannya sekarang. Ini saya rapikan dulu. Untuk menyalakan layarnya ini, kita nyalakan dulu tombol power yang ada di samping sini ya. Mana tadi? Nah ini, kita nyalain. Nah kalau udah nyalain nanti layarnya nyala gitu ya. Nah seperti ini teman-teman, saya jelaskan fungsi dari masing-masing alat ini ya, alatnya untuk apa aja. Oke, yang pertama yang seperti ini fungsinya adalah untuk memasukkan serum ini atau untuk detox ya, untuk facial detox atau untuk facial yang memasukkan serum bisa menggunakan ini ultrasound yang hot ya, ultrasound yang hot. Kemudian yang kedua ini fungsinya untuk spray gitu ya. Jadi apa tuh, air oksi gitu kan, spray, oksi spray. Kemudian yang ini fungsinya untuk scrub ya, scrubber, sorry, untuk scrubber. Jadi fungsinya untuk scrubber, bisa untuk facial scrubber. Lalu ini ada lagi yang seperti ini yang ultrasound dingin, yang cool touch ya, ini dingin. Lalu ini adalah RF ya, ini untuk RF. RF itu bisa untuk memasukkan serum, juga untuk pengencangan, mengurangi kerut-kerut gitu. Lalu yang tadi ini adalah untuk hydrofacialnya gitu. Jadi dalam satu alat ini teman-teman bisa mendapatkan atau menjual beberapa produk gitu. Oke, udah nyala ya. Oke, saya jelaskan fungsinya ya. Nah oke teman-teman, saya akan jelaskan lebih detail untuk penggunaan monitornya ya, atau layarnya. Oke teman-teman, di sini ada beberapa fungsi ya. Yang pertama fungsi scrubber ya. Jadi kalau kita mau menggunakan alat scrubber yang ditekan yang ini, kalau kita mau menggunakan ultrasound ya, kita tekan yang ini, ultrasound yang hot. Lalu kalau menggunakan RF berarti yang tekan yang ini. Kalau mau menggunakan fungsi spray maka ditekan yang ini. Kalau ultrasound yang dingin berarti tekan yang ini. Dan kalau mau menggunakan fungsi hidrablasi maka tekan yang ini ya. Oke, saya jelaskan berikut alatnya ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau menggunakan alat yang ini ultrasound teman-teman, yang seperti ini ya, seperti ini alatnya. Nah ini ultrasound. Kalau kita mau menggunakan ultrasound ya, mana nih, maka yang kita tekan adalah yang ini ya, ini kita tekan, sorry. Nah seperti itu ya kan, ditekan maka ini nyala gitu. Atau kalau misalnya teman-teman nggak mau menekan itu pun teman-teman bisa gunakan tombol yang ini ya. Jadi yang ini itu fungsinya sama dengan kita menekan di layar gitu ya. Teman-teman terserah praktisnya mau pakai yang mana, mau pakai layar biar terlihat keren gitu ya, atau mau gunakan yang ini aja juga boleh ya. Ini ultrasound. Oke. Lalu jika teman-teman ingin menggunakan alat yang ini, yang oxy spray ya, ini harusnya ada isinya teman-teman ya, ini harus ada isi serumnya. Kalau misalnya mau menggunakan alat yang ini, maka teman-teman tekannya yang ini. Nah yang ini kita tekan tombolnya. Nah
bunyi ya. Nah ini keluar, ini udara yang keluar ya. Nah ini udara yang keluar karena kita nggak ada isinya ya kan, nggak ada serumnya gitu. Oke, kalau atau teman-teman sama ya settingannya di sini. Nah kalau mau matiin di sini, mau nyalain di sini juga boleh. Oke, kembali lagi ke kenyamanan teman-teman mau pakai yang mana gitu ya, seperti itu. Oke, lanjut jika kita mau menggunakan fungsi scrubber ya. Oke, fungsi scrubber yang ini. Jangan lupa kalau kita mau menggunakan scrubber ya tutupnya dibuka. Oke, sebentar saya pakai tangan satu ini. Nah, seperti ini. Nah, ini scrubber. Kalau kita mau menggunakan ini ya ditutupnya dibuka. Ya, jangan lupa ini juga sama, teman-teman. Kita mau menggunakan scrubber misalnya berarti tekan yang ini. Mana nih? Nah, gitu ya, tinggal di gunakan. Gitu ya. Oke. Seperti ini. Oke, kemudian teman-teman kalau udah kita coba ke alat ultrasound dingin ya. Ini kita matikan. Oke. Lanjut kalau misalnya kita mau menggunakan ultrasound yang dingin ya. Ultrasound dingin itu ini teman-teman. Ya ini yang cold ya. Ini yang cold. Nah. Ini kita tekannya yang ini. Yang ini ya. Nah, ini langsung berasa efeknya dingin. Ini enak banget pakai yang ini buat relaksasi apalagi ya. Nah, dingin banget ini. Atau ya sama ya teman-teman ya, bisa juga kita menggunakan tombol yang di sini. Tuh, ya. Tuh nyala. Aktif ya. Kalau enggak ya kita matikan. Oke, lalu kita coba alat RF ya. Kalau kita mau menggunakan alat RF, kita juga bisa menggunakan yang fungsi di sininya langsung tuh nyala ya. Atau kita mau pakai fungsi ininya. Yang ini. Nah, nyala kan gitu. Jadi bebas lah mau pakai yang mana. Oke, nah penggunaan RF yang ini dibandingkan dengan mesin RF yang pernah saya review ya, yang sendiri itu yang khusus untuk alat RF berbeda dengan satu alat ini. Ini efek-efek strobnya itu lebih halus gitu. Oke, yang terakhir fungsi dari hidrabrasi, ini dia alatnya yang ini. Nah ini juga sama teman-teman, kalau pakai ini ya kita tekan. Nah seperti ini ya, atau kita ini tekan yang ini. Nah seperti ini ya, tuh ini ada tarikan ya, ini ada tarikannya tuh. Oke, kalau misalnya teman-teman kurang kencang tarikannya ya ini yang diputar. Nah ini nariknya makin kencang. Oke, kalau sudah kita matikan aja. Oke ya, jadi kalau penggunaan hidrabrasi itu teman-teman ada settingan 1, 2 dan 3. Ini untuk settingan untuk hidrabrasi. Kalau yang ini tadi udah saya jelaskan, ini untuk mengatur tekanannya ya, jadi tarikannya. Kalau tarikannya kurang ya putar aja ke atas ke max gitu ya. Kalau kencengan ya turunin gitu. Oke. Lalu yang ini untuk mengatur serum mana yang keluar. Ya ada A, B, C dan D teman-teman. Ya ini maksudnya adalah di sini kan tadi ada 3 tabung ya, tabung A, B dan C. Jadi maksudnya ini A, B, C dan D itu adalah tabung yang ini. Lalu yang D-nya yang mana? Yang D-nya itu yang di belakang gitu ya. Yang D-nya yang di belakang. Misalnya kita mau menggunakan si facial hari ini, misalnya kita mau menggunakan serum yang di tabung A, maka ini diputar ke yang A ya, diputar ke A. Nah seperti ini. Maka kalau settingannya seperti ini, yang keluar adalah serum dari sini. Kalau misalnya kita mau gunakan serum yang ada di tabung B, maka kita putar ke yang B. Kalau kita mau gunakan serum yang di tabung C, maka kita putar ke yang C ya. Kalau kita mau menggunakan tabung yang D, maka kita putar ke yang D. Nah, yang mana sih ke tabung yang D? Tabung yang D itu yang ini teman-teman, yang di belakang ya. Nah, ini susah nih kelihatan. Nah, ini yang H2O2 ya, tabung yang ini, yang H2O2. Nah, ini adalah tabung D, oke. Lalu yang ini untuk mengatur seberapa banyak serum yang keluar dari ujung
dari ujung mata hidrabrasinya ya. Jadi settingnya di sini. Kalau misalnya mau yang banyak kan berarti setting ke atas. Kalau misalnya terlalu banyak kita mau kurangin yang ke bawah gitu ya. Gitu. Terus setelah itu semua, tadi yang fungsi D ya, kalau kita mau menggunakan tabung yang D yang H2O2 kan tadi ini diputar ke sini. Nah, selain ini diputar juga ini ada di layar ini ada H2O. Ini harus ditekan teman-teman. Ya, jadi di sini kan layar tadi ada fungsi untuk scrubber, ultrasound, RF gitu ya, spray, cold, terus dermabrasion. Kemudian juga di sini ada tulisan H2O2. Nah, ini H2O2 ini untuk tabung yang di belakang ya. Jadi untuk penggunaan tabung yang di belakang tadi yang H2O2, settingannya ininya harus ke D, lalu setelah ini disetting ke D, ini ditekan. Ininya ditekan gitu ya, diaktifkan. Kenapa? Karena kalau misalnya ini nggak diaktifkan ya, misalnya ini mati, teman-teman cuma puter D doang, yang keluarnya itu adalah air aja. Karena kan untuk tabung D itu bukan serum yang diisi, tapi adalah air mineral, misalnya air biasa gitu ya, air mineral lah gitu ya. Nah, supaya jadi H2O2, maka harus ditekan tombol ininya gitu ya. Kalau yang tabung A, B, C ini kan udah ada serum nih, udah ada serum semuanya ya. Nanti serumnya akan saya tunjukkan di video yang lain ya. Oke, setelah itu apa lagi ya? Udah ya, itu penggunaan penggunaan. Oh ya, ini lupa nih. Ini kekuatannya nih. Ini mau berapa teman-teman gitu ya, kekuatan dari penggunaan alatnya. Ini juga berapa terserah lah teman-teman ya. Boleh digunakan. Nah, ultrasound maksimal 10, misalnya teman-teman cukup pakai 7 misalnya. Gitu ya, karena makin kenceng ya biasanya makin panas gitu ya. Kemudian misalnya scrubber juga nih, mau berapa, 10 misalnya teman-teman mau pakai 6 atau berapa ya, bebas gitu ya. Nanti coba aja seberapa kuat, kalau 1, 2, 3 dan seterusnya teman-teman dicoba kira-kira yang pas yang teman-teman perlukan, disesuaikan aja berapa gitu ya. Ini semuanya sama kayak gitu. Oke. Nah, setelah selesai kita menggunakan ya. Oke, setelah kita selesai menggunakan, maka kita matikan lagi ya. Nah, ini tombol powernya kita matikan. Oke. Oh ya teman-teman, untuk penggunaan serum ya nanti kita bahas di sesi atau di video yang lain. Lalu saya mau kasih tunjuk juga gimana sih cara membuka tabung ini gitu ya. Tabungnya gimana cara ngambilnya? Ini teman-teman, tabungnya itu tinggal dicabut aja ya. Nah, seperti ini. Atau kalau keras bisa dibantu tekan. Nah, seperti ini ya. Nah, begini, di belakang juga sama ya. Jadi ini teman-teman tinggal buka, isi serum gitu. Serumnya seberapa dipakainya? Saya sarankan kalau teman-teman menggunakan serum untuk mesin hidrobisul ini nggak usah full semuanya, karena kan ya tabungnya itu isinya juga full untuk segini gitu ya. Kalau nggak salah 500 ml ya, isinya 500 ml. Gak usah dituang semua. Saran saya sebaiknya dituangnya dikit-dikit gitu ya, misalnya segini, seperempatnya gitu ya. Karena kalau semuanya full teman-teman gunakan, kemudian teman-teman jarang menggunakan mesin ini, alat ini, nanti yang ada serumnya jadi rusak, bisa malah kayak berlumut gitu-gitu deh, malah jadi kotor gitu ya, jadi nggak bersih. Jadi saya sarankan gunakannya itu sedikit-sedikit saja ya. Kalau sudah selesai gimana? Kalau selesai udah kita masukkan serumnya, ya udah kita tutup lagi, lalu kita pasang lagi ya. Jadi penggunaan mesin ini tuh sebaiknya memang tinggal didorong aja ke atas ya. Baiknya itu ada trolinya bagusnya sih troli khusus gitu ya, sehingga penampilannya lebih cantik dan juga memudahkan kita gitu. Oke, lalu ini ya yang kedua, yang B, saya pasang lagi. Ini cukup ditekan aja ke atas dikit gitu ya. Nah, ini yang C, ini juga di lubangnya lihat lalu ditekan ke atas. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Semoga bermanfaat video kita hari ini dan semoga teman-teman segera bisa memiliki alat ini.